Halo, mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, atau yang sering kita singkat sebagai Manajemen SDM. Coba kita bayangkan sejenak, sebuah perusahaan memiliki gedung yang megah, modal yang besar, teknologi yang canggih, dan strategi bisnis yang sangat matang. Namun, orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak kompeten, tidak termotivasi, sering konflik, dan tidak dikelola dengan baik. Menurut Anda, apakah perusahaan tersebut bisa bertahan lama? Disinilah kita mulai memahami bahwa sumber daya paling penting dalam organisasi bukanlah mesin, bukan uang, tetapi manusia. Manusia yang merencanakan, menjalankan, dan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Oleh karena itu, manajemen SDM SIA bukan sekadar urusan administrasi karyawan, tetapi merupakan fungsi strategis yang sangat menentukan masa depan organisasi. Setelah mengikuti video ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia, memahami pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi, menjelaskan tujuan dan fungsi utama manajemen sumber daya manusia, memahami pergeseran peran SDM dari administratif ke strategis. Secara sederhana, manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola manusia dalam organisasi agar mampu berkontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam, namun intinya sama. Manajemen SDM CDM mencakup kegiatan, perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hingga pemeliharaan hubungan kerja. Yang perlu ditekankan adalah, manusia tidak bisa diperlakukan seperti mesin. Manusia memiliki emosi, motivasi, harapan, nilai, dan kepentingan pribadi. Karena itu, pendekatan manajemen SDM 170 daya manusia harus mempertimbangkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Dulu, bagian SDM daya manusia sering dianggap hanya sebagai pengurus absensi, penggaji karyawan, pengelola administrasi kepegawaian, namun saat ini, peran tersebut telah berubah secara signifikan. SDM SIA modern dipandang sebagai human capital, aset strategis organisasi, sumber keunggulan bersaing. Perusahaan seperti Google, Apple, dan Toyota tidak hanya unggul karena teknologi, tetapi karena kualitas manusianya. Misalnya, bagaimana perusahaan memilih talenta terbaik, bagaimana mereka mengembangkan kompetensi karyawan, bagaimana mereka menciptakan budaya kerja yang sehat, semua itu adalah hasil dari manajemen SDM sumber daya manusia yang baik. Strategi bisnis yang hebat tidak akan berhasil tanpa SDM-J yang tepat. Secara umum, tujuan manajemen SDM dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Tujuan organisasional. Manajemen SDM daya manusia bertujuan membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan fungsional, memastikan fungsi SDM daya manusia berjalan sesuai kebutuhan organisasi, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tujuan sosial, memperhatikan tanggung jawab sosial organisasi terhadap karyawan dan masyarakat. Tujuan individual, membantu karyawan mencapai tujuan pribadinya, seperti pengembangan karier dan kesejahteraan. Manajemen sumber daya manusia yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi dan karyawan. Secara umum, fungsi manajemen SDM SIA dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian utama. Pertama, perencanaan SDM menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi di masa depan. Kedua, rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih kandidat terbaik sesuai kebutuhan organisasi. Sri, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. 4. Penilaian kinerja, mengukur kontribusi karyawan terhadap organisasi. 5. Kompensasi dan benefit, memberikan imbalan yang adil dan layak atas kontribusi karyawan. Keenam, hubungan industrial, menjaga hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan. Semua fungsi ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Mari kita lihat contoh sederhana. Sebuah perusahaan retail membuka banyak cabang baru.
tetapi tidak melakukan perencanaan SDM dengan baik. Akibatnya, banyak karyawan tidak terlatih, pelayanan buruk, tingkat keluar masuk karyawan tinggi. Masalahnya bukan pada produknya, tetapi pada pengelolaan SDM. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa manajemen sumber daya manusia yang buruk dapat menimbulkan biaya tinggi dan menurunkan kinerja organisasi. Saat ini, manajemen sumber daya manusia mengalami pergeseran paradigma dari administrative partner menjadi strategic partner. Artinya, SDM daya manusia tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi lulusan manajemen SDM ke depan. Sebagai penutup, kita rangkum poin penting pertemuan ini. Pertama, sumber daya manusia adalah aset paling penting dalam organisasi. 2. Manajemen SDM berfokus pada pengelolaan manusia secara efektif. 3. Fungsi SDM meliputi perencanaan hingga hubungan kerja. 4. Peran SDM, daya manusia kini bersifat strategis, bukan sekadar administratif. Pada episode berikutnya, kita akan membahas perencanaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerja secara sistematis dan terukur. Silakan pahami materi ini dengan baik, karena akan menjadi dasar untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.